Hai Fams. Siapa manggilnya? Fams. Fans. Oh, iya. Hai fans. Hai Fams. Itu sebutan kita untuk anak-anak otentik tuh Kak. Wis, Fans. Fams, jadi kita seakan-akan keluarga tuh. Seakan-akan itu bukan beneran ya? Keluarga dalam Tuhan. Oke. Bukan fans. keluarga inti maksudnya Baik, gitu. baik. Oke, Seakan. Fams, balik lagi di channel Yons. Thank you Kak Devi udah datang di konten Yons. Yeay. Yang orang nilai salah. Yang orang nilai salah. Betul banget. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang stigma dari seseorang nih Kak. Yang dimana pasti aku percaya bahwa setiap manusia pasti dari selama dia hidup pasti pernah lah mendapat stigma dari orang-orang, mungkin temannya, mungkin keluarganya sendiri tentang stigma tentang dirinya gitu. Nah makanya di sini aku pengen ngebahas tentang bahwa sebenarnya apa yang orang bilang itu enggak sebenarnya gitu. Makanya Yons yang orang nilai salah. Yang nilai salah. Yang Gitu. kamu nilai salah. Betul tuh. Nah, jadi buat teman-teman, buat fans-fans yang nonton yang kenal Kak Devi yang dulu mungkin udah Kak Devi gini, belum tentu begitu. Kamu salah. Kamu tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Gitu. Sebelum kita mulai kita cus dulu kali Kak. Cus dulu. Biar nggak selek ya. Iya, biar santai. Ini udah ada caution di bahaya. Oke. Tak kenal maka tak sayang nih Kak. Gimana kita bisa sayang kalau kita nggak kenalan? Aku takut nanti kalau ada yang sayang gimana? Selama masih di jalur yang aman sih nggak iya. apa-apa. Boleh Kak Devi perkenalkan dulu. Oke, nama gue Devi. Ya. Nama gue Devi. Terus sekarang kegiatannya kerja sih, kerja kantoran gitulah, wanita karir. Widih, gila nih. Kerja kantoran, terus juga ya Yons nih salah satu keluarga, jadi salah satu family juga, kita sama-sama pelayanan juga di Muda gitu. Yes. Jadi ya sehari-hari kayak gitu sih, keluarga Kerja. pelayanan, kerja, Tidur, makan. Udah itu gitu aja ya, sih. udah kayak robot banget ya Kak. Iya. Jangan dong. Enggak dong, enggak gitu. Tapi aku enjoy the life. Enjoy. With the world king. Yes. Karena kalau tidak bekerja tidak akan ada cuan. Iya, semua demi cuan. Cuan tuh. Demi segenggam berlian. Betul. Makanya hati-hati yang pengen deketin Kak Devi kok jadi kesana ya. Tapi bener. Gitu loh, jangan macam-macam. Kak Devi udah kerja. Jangan macam-macam. Duit kalian itu tidak ada apa-apanya. Oke, back to the topic nih Kak. Seperti kontennya Yongs, mungkin fans-fans dulu di rumah udah tahu dari judulnya kali ini. Kita akan ngebahas apa. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih Kak background Kak Devi kayak gimana sih? Gitu. Oh oke. Ya. Jadi tadi kelihatannya kan kayak Kak Devi aman nih, baik-baik, kayak nggak kelihatan gimana. Nah, sesuai dengan yang Yans bilang tadi, sebenarnya nggak segitunya juga. Betul. Jadi kalau misalnya ngomongin background keluarga, aku tuh dari kecil, dari lahir itu dibesarkan sama mamaku yang single parent, gitu. Jadi aku nggak kenal sama papaku tuh benar-benar dari lahir. Yes. Konon katanya ceritanya pas lagi masih di dalam kandungan tuh memang ditinggal lah gitu. Jadi kayak mama sama papa tuh pisah. Yeah. Jadinya aku bareng sama mama dan beneran nggak pernah lihat mukanya, nggak tahu namanya siapa. Kayaknya kalau ketemu di jalan gue juga nggak tahu siapa dia gitu. Jadi ya dari kecil tumbuh besar bukan sendirian sih, ya sama mama gitu. Nah jadi kalau misalnya biasa dibilang katanya broken home atau yang kayak broken family gitu, mungkin bisa jadi salah satu kategori itu ya. Jadi kayak nggak pernah merasakan kasih sayang yang lengkap dari orang tua dari kecil sampai sekarang sih sebenarnya. Karena sampai sekarang juga belum tahu tuh. Belum pernah ketemu. Berarti fotonya nggak ada dong Kak? Nggak ada. Literally keluarga juga, maksudnya saudara-saudara juga nggak ada yang ngasih tahu, misalnya Kak Devi, papa kamu gini-gini gitu, saudara nggak ada juga. Kalau misalnya kayak saudara yang emang maksudnya dari keluarga papa gitu nggak ada, tapi paling pernah diceritain doang, tapi itu juga
bukan di cerita yang bagus Iya, gitu betul. gitu. Jadi kayak bisa dibilang nggak beneran cuma dengar sepotong-sepotong aja gitu. Katanya ada lah. Tapi nggak bener-bener nih fotonya gitu tuh Iya, nggak. iya, iya. Jadi kayak ada tapi dia dan dibilang dia maksudnya meninggalkan, Betul. nggak mau menerima lah gitu, nggak mau menerima aku besok. Wow. Berarti bisa dibilang lumayan berat juga dong Kak hidup tanpa seorang ayah gitu. Kalau bisa dibilang, ya nggak sih? Apalagi dengan posisi Kak Devi sebagai perempuan nih. Karena yang aku tahu juga kan biasa anak perempuan lebih dekatnya ayah ke papa betul, kan. betul. Nah, Kak Devi sendiri bagaimana nih ketika maksudnya dari kecil ketika lahir pun Kak Devi tidak bertumbuh dengan sosok ayah nih. Gimana sih Kak untuk fight dalam menjalani kehidupan? Karena kan bisa dibilang kan ya tadi aku bilang anak cewek biasa dekatnya sama ayah, ngadunya ke ayah. Nah, kalau Kak Devi sendiri gimana nih bisa sampai saat ini gitu? Kalau dari aku, kalau dibilang gampang atau enggak, pastinya nggak gampang. Tapi menurut aku tuh nggak ada orang yang hidupnya tuh gampang-gampang aja gitu loh. Iya, iya, setuju. Jadi ya memang aku mesti akuin itu nggak mudah, itu nggak gampang, tapi bukan berarti kayak yang orang tuanya lengkap jadi lebih mudah gitu daripada aku betul, gitu. setuju. Jadi aku rasa kayak kita semua tuh punya susahnya masing-masing aja. Ya ada yang susahnya kayak gini, ada yang susahnya kayak yang lain. Nah kebetulan pas di aku tuh emang itu. Iya, Jadi kan iya. kayak nggak punya sosok bokap gitu kan, nggak pernah tahu rasanya disayang sama bokap gimana. Betul. Ngaruh atau enggak ngaruh banget. Jadi minderan. Terus juga yang paling dari kecil yang paling berasa tuh jadi iri Oh, gitu loh, sama teman-teman jealous sama sekitar lah, teman-teman ya, sekitar ya. gitu, kayak yang dia tuh bisa Anterin, jemput, betul. bener-bener. Jadi pas masih kecil lah ya kayak SD gitu, pokoknya kalau ngelihat mungkin TK SD gitu ya, kalau ngelihat ada kayak papa yang jemput anaknya gitu, teman aku gitu, terus suka digendong dan ditaruh di Nah, sini. iya, iya. Kan yang kayak Dimain-mainin. gitu. Itu kayak pengen banget kayak gitu, kayak jealous, pengen kayak gitu. Jadi jatuhnya yang tadi balik lagi ke Yons bilang, nggak gampang, nggak mudah, tapi bukan berarti akhir dari segalanya juga. Ya. Berarti nggak bisa dilewati. Betul. Gitu sih. Wow. Nah, ini Kak, menarik nih. Ini yang pengen aku bahas gitu, karena kan banyak stigma di luar sana nih, yang khususnya anak-anak muda zaman sekarang gitu, yang bisa dibilang notabene-nya hidup dengan semaunya gue gitu kan, semaunya gue. Mereka suka menggunakan bahwa mereka lahir dari keluarga broken home gitu. Jadi hingga akhirnya dia merasa bahwa gue lahir di keluarga yang broken home, hingga akhirnya gue merasa bahwa hidup gue nggak ada gunanya di dunia ini gitu. Akhirnya ya udah dia mencoba untuk mungkin jatuh ke dalam berbagai dosa, mungkin dunia malam dan lain hal, hingga akhirnya dia menggunakan alasan itu. Nah, Kak Devi pernah nggak sih maksudnya ngalamin posisi-posisi di mana wah, gue nggak punya bokap nih, keluarga gue broken home, apalagi ngelihat keluarga lain kayaknya harmonis, atau hingga akhirnya kayak udahlah, gue tidak punya tujuan hidup gue di dunia ini gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin posisi hal kayak gitu tuh? Pernah. Kalau pernah atau enggak pernah, Yeah. pernah banget. Jadi ibaratnya kan yang diserang itu kan kayak identitas diri kan. Yes, Kayak gue betul. ngerasa, kok gue ditinggal ya, kayak ngerasa nggak layak, Betul. ngerasa kenapa harus gue gitu. Jadi itu banyak lah fase-fase itu dilewatin dulu. Akhirnya ya gitu, salah bergaul, Yeah. terus juga ya kita hidup ngapain sih gitu, Yeah, buat betul. apa sih? Apalagi pas masih zaman kayak teenagers tuh, umur berapa ya waktu itu? 13. Udah yang ya 15-16 lah gitu kan, yang kayak aduh aku tidak mau hidup lagi. Itu beneran pernah loh, kayak aduh ngapain sih gue hidup, kayak, dan kayaknya mungkin juga masih dalam fase-fase dimana kayak masih secara emosi masih Belum stabil. dewasa kan. Jadi kayak ada apa sedikit kayak galau, iya, kayak iya, mau mati iya. aja. Itu Betul. pernah kayak buat apa sih, terus ya akhirnya mencari yang kayak oke, gue nggak diterima maksudnya gue ngerasa nggak diperjuangkan di keluarga. Dalam hal ini papa ya, kalau mama aku justru luar biasa banget. Jatuhnya ya akhirnya kan kalau ada kayak temen-temen yang
ke di sini kayak ngerasa diterima Ya, nih gitu. betul. Ya udah akhirnya bareng sama mereka supaya fit in, walaupun ya akhirnya kan diajaknya nggak bener, Iya, nyoba lingkungan, ngerokok ya. lah, minum-minum lah apa segala gitu. Jadi itu sih ada gitu. Tapi kalau misalnya dibilang jadi kan broken home itu jadi kayak apa ya, alasan buat Yes. hidup nggak jelas, Hidup semaunya lah. hidup Ya. semaunya. Buat gue ada lagi nih, kita semua untuk hidup nggak bener kita bisa cari alasan. Ya. Tapi untuk hidup bener kita juga bisa cari alasan. Yes, gitu. yes, Jadi yes, yes. tinggal pilih sih sebenarnya. Betul, Lo betul. bisa mencari alasan untuk hidup nggak bener, tapi lo juga bisa cari alasan kenapa lo mau hidup bener gitu. Bener. Jadi intinya apa namanya ya, jadi broken home itu harusnya bukan jadi alasan lo untuk hidup nggak karuan. Ya. Walaupun kalau ditanya Betul. pernah atau enggak, Pernah. Karena bisa dibilang itu sebenarnya pilihan kita pribadi nggak sih Kak? Karena aku juga ngeliat bahwa ada juga beberapa temenku juga yang keluarganya broken home, ternyata dia tidak terjerumus dalam hal itu gitu. Berarti bisa dibilang ya sebenarnya itu tergantung pilihan kita pingin milih yang mana gitu nggak sih? Nah, Kak Devi sendiri dalam perjalanan hidupnya pernah dapet stigma nggak sih Kak? Maksudnya apalagi dengan latar belakang broken home, mungkin kayak temen-temennya lu keluarga sosok nggak punya ayah nih atau gimana, pernah dapet ledekan atau stigma dari orang nggak sih Kak? pernah banget. Kapan tuh Kak? Waktu pas SD itu juga pernah gitu, kayak dia nggak kenal papanya. Mungkin nggak kayak stigmanya nggak kayak langsung ngomong ke aku, Iya. tapi kayak diomong-ngomongin pernah. Betul. Terus pas SMA juga pernah sama mantan pacar. Waduh, woi, kamu Kalau lu nonton gitu, kalau yang nonton hati-hati, Kak Devi udah berubah sekarang. udah diampuni. Oh, udah diampuni. Iya pernah, maksudnya kayak apa namanya, ya lo tuh cuman cewek yang nggak kenal siapa bokap lo gitu. Iya. Seakan-akan keadaan aku tuh kayak bikin ya lu tuh di Iya, bawah iya, gitu, betul, lo tuh betul, nggak betul. kenal ini. Itu pernah banget. Tapi bisa dibilang udahlah, let it go aja lah ya. Berarti cuman di fase itu doang gitu. Hingga akhirnya tidak, maksudnya gak orang bilang kayak ini Kak Devi nggak punya sosok ayah nih. Hingga akhirnya kan mungkin ada orang yang merasa oh iya gue nggak punya sosok ayah nih, akhirnya gue mencari pelampiasan mungkin ke cowok atau apapun yang hingga akhirnya menyebabkan karakternya dia bahwa dia bakal benci sama semua cowok nih, karena dia punya sebuah pemikiran kan yang kita bisa, aku kan sempat belajar lah tentang usia 0 sampai 7 tahun katanya usia golden age kan yang menangkap semuanya gitu. Maksudnya kan dengan backgroundnya Kak Devi yang bisa dibilang keluarga broken home, ada karakter yang membentuk Kak Devi kayak akhirnya Kak Devi nggak mau nih untuk berhubungan dengan cowok atau bahkan menjudge cowok semua cowok sama aja nih gitu. Kayaknya di setiap orang bisa beda-beda ya. Kayak aku pernah denger yang contoh kayak gitu. Aku juga pernah punya teman yang kayak gitu juga gitu. Tapi kalau di aku efeknya tuh adalah jadinya ini kali ya, justru malah mencari kasih sayang dari cowok. Gitu. Jadi kayak mencari sosok untuk menggantikan sosok ayah gitu. Betul. Ya. Kayak mungkin kayaknya di aku kayak gitu. Jadi jatuhnya justru malah jadi bucin. Nggak mau lepas. Kita ngomong bucin. Iya. Itu menarik tuh. Cocok. Jatuhnya ke situ. Jadi kayak karena kayak sepi. Yeah. Terus pengen, sebenarnya kan ini kan gara-gara apa ya? Butuh kasih sayang lah yang nggak didapetin di keluarga. Yes. Gitu. Akhirnya arahnya ke situ gitu. Jadi pas kayak punya pacar tuh jadi kayak bucin, kayak apa aja dikasih, kayak berusaha banget buat supaya dia tuh nggak pergi kayak gitu. Nggak putus lah ya gitu. Ya, supaya nggak putus ya. Berarti ini menarik nih, berarti ada momen-momen di mana berantem, gue nggak mau tetap memperjuangkan hubungannya supaya tidak ya itu berakhir hubungan. Iya, mungkin sadar nggak sadar kali ya, kayaknya ada yang kebawa dari background itu, jatuhnya jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya aku nggak dengan sengaja gitu, emang maksudnya fight aja buat relationship gitu, tapi ternyata salah nih, jatuhnya kan
ibaratnya karena kita kayak butuh kasih sayang, butuh orang gitu, jadi nggak sehat lah. Hingga akhirnya toksik lah ya kalau bisa bilang zaman sekarang gitu. Tuh jadinya toksik, jatuhnya ke situ. Kalau efeknya ya ke aku, efeknya kayak gitu sih. Berarti sekarang udah nggak ada, udah melupakan lah pasangannya kak. Takut gak? Masih takut gak kak untuk mulai hubungan? Sebenarnya proses. Maksudnya yang tadi itu kan, maksudnya yang kayak broken terus jadi hidupnya nggak karuan. Aku kan sekarang udah dalam proses dimana oh justru enggak, justru karena aku itu di keluarga yang maksudnya broken dan gak lengkap dan segala macam, justru aku ngerasa Tuhan tuh justru punya rencana buat aku. Kenapa aku harus ngalamin apa yang aku alamin betul. Supaya apa? Supaya aku bisa jadi kayak menunjukkan nih kalau misalnya pun kayak kalian broken home, kalian punya orang tua nggak lengkap atau mungkin ya ada masalah dalam keluarga, itu nggak jadi alasan buat lo jadi rusak hidup lo. Setuju gitu. banget. Nah itu yang akhirnya aku tanamin di diri aku gitu loh. Aku mau kayak menginspirasi orang-orang, ngasih tahu sama orang-orang bahwa ya lu nggak harus jadi broken gitu. Tapi memang prosesnya bukan kayak gini loh Yons. Gitu loh kayak bener, udah gitu atau kayak belok lagi tuh enggak. Jadi pas lagi dalam prosesnya termasuk yang kayak ya kaitannya sama hubungan, sama persahabatan gitu-gitu, itu ada yang kadang-kadang masih suka muncul gitu kan, masih suka ngeganggu, masih suka ini gitu. Tapi pop up tuh masih ada. Tapi itu sih dibalik lagi langsung diganti, oke, tujuan hidup lo apa sih, tujuan hidup lo apa gitu. Terus kenapa lo harus takut sama hubungan, kenapa lo harus takut, kenapa harus bilang laki-laki itu semua sama. Betul. Pada dasarnya kan enggak, karena kan Tuhan tuh baik sama aku tuh. Jadi kayak balik lagi, Tuhan tuh baik sama gue, Tuhan tuh juga punya tujuan dalam hidup gue. Jadi ya jatuhnya ya mengarahkan ke situ aja terus. Tiap lagi ada yang kayak mulai nggak benar gitu pikiran-pikiran, langsung kayak oke, diganti lagi. Oke, Tuhan bilang apa ya, Tuhan bilang apa gitu. Jadi kayak diganti terus sama apa yang Tuhan bilang sama gue. Kalau enggak bakal ya balik lagi kan. Jadi itu ke pop up muncul gitu sih, tapi ya abis itu pas udah diisi sama yang benar, oke. Jadi justru naik level. Karena pasti akan ngalamin fase-fase itu ketika kita lagi sendiri nggak sih kak, pop up muncul gitu kan, yang justru yang sebenarnya ketika kita ke pop up jangan mencari, maksudnya kan ada beberapa orang yang ketika gue lagi ada masalah ini, gue larinya ke lingkungan. Justru malah itu yang kadang merusak diri kita gitu kan, hingga akhirnya mungkin bisa jatuh ke hal yang negatif gitu kan. Justru seharusnya di fase-fase itu kita harus mencari mungkin lingkungan yang positif juga, akhirnya yang membangun kita juga kan. Yang tadi Kak Devi juga bilang kayak keluarga broken home juga sebenarnya tidak, menurut aku nih kayak keluarga broken home itu tidak hanya sekedar seorang anak yang mungkin kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu. Bahkan aku punya pemikiran bahwa keluarga yang lengkap pun bisa mengalami broken home. Betul. Dalam artian kayak mungkin orang tuanya lengkap tapi dia tidak mendapatkan kasih dari sosok ayahnya. Mungkin dia dapat materi, tapi kan sebenarnya dalam kehidupan kita tidak butuh materi kan. Makanya tadi aku suka banget yang Kak Devi bilang bahwa sebenarnya broken home bukan menjadi sebuah alasan untuk kita merusak diri kita gitu. Nah, oke Kak, dari kecil Kak Devi kan hidup tanpa ayah nih. Berarti bisa dibilang sosok mama, sosok ibu dalam kehidupan Kak Devi menggantikan sosok ayah dong sebenarnya. Betul. Ya jadinya mamaku itu jadi papaku dan mamaku gitu. Dan aku bersyukur banget sih. Dan aku juga punya mama dari mamaku kan, nenekku kan. Jadi ya akhirnya gini, akhirnya daripada fokus sama apa yang kita nggak punya, jadi lebih baik kita fokus sama apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang Tuhan kasih gitu. Jadi dengan cara itu aku jadi lebih banyak bersyukur sih, lebih banyak. Jadi akhirnya tahu emang ini nih Tuhan punya rencana lah kenapa kita dilahirkan di keluarga yang sekarang kita ada kan. Betul. Kenapa aku ada di situ, kenapa Yons ada di keluarganya Yons, itu bukan kayak kebetulan atau iseng-iseng Tuhan dah nih jadi Iya kan? Betul. Jadi semuanya tuh emang ada
ada rencananya lah karena Yes. di situ. Nah, tadi aku juga senang banget sama poinnya Yons karena memang akhirnya lingkungan itu penting banget. Jadi Yes, betul. ada keluarga yang kayaknya perfect banget, tapi anaknya rusak juga. Betul, Ternyata ya. karena apa? Karena dia emang nggak menempatkan diri dia itu sama lingkungan yang benar. Yes, betul. Gitu. Tapi ada juga yang kayak rusak banget, tapi ternyata dia bisa bangkit, bisa Betul. menemukan tujuan hidup, bisa ya memenuhi panggilannya dia benar. gitu. Karena dia dikelilingin sama support system. Iya. Jadi itu penting banget sih. Aku kayak pernah lupa quotes-nya siapa, tapi dia bilang lo itu akan punya masa depan sama seperti 5 orang terdekat lo. Wow. Gitu. Jadi Betul. siapa nih 5 orang yang paling deket ya, yang paling deket circle kita yang paling deket banget di luar keluarga ini. Yes. Itu menentukan banget gitu. Jadi ya akhirnya semua dimulai dengan akhirnya semua ditentukan juga sama keputusan kita. Betul. Untuk memilih dengan siapa kita berteman. Benar-benar. Terus Kegiatan kita diisi dengan apa juga. betul, konsumsi media kita tuh Nah, apaan. betul. Ya, Gitu. setuju banget. Itu tuh ngaruh banget kalau buku-buku yang kita baca, film yang kita tonton, media yang kita ini itu semuanya berpengaruh gitu. Jadi jangan bilang karena cuman salah bokap gue nih, salah bokap gue terus gue bakal gini. Tunggu dulu deh. Pasti ada yang lain. Yes, setuju. Gitu. Coba lihat 5 orang yang paling deket lo kayak Siapa gimana. nih, gitu. Ya kalau ternyata 5 orang yang deket lo tuh ya memberikan dampak negatif, ya berarti lu tidak bisa menyalahkan orang tua lu dong seharusnya gitu kan. gitu. Jadi kayak ya aku ya bersyukur lah, maksudnya sosok mama yang akhirnya juga menanamkan juga sih gimana aku juga akhirnya menemukan aku tuh berharga loh. Mama aku tuh berjuang buat aku, nenek aku berjuang buat aku gitu. Jadi aku ngeliat ke situ, terus tambah lagi dikelilingin sama circle yang bikin aku tuh hidup gitu. Jadi ya udah nggak mau rusak, aku nggak mau rusak. Betul. Udah bahkan juga bisa dibilang kalau misalnya mau di flashback kembali juga kita sebenarnya tidak mau untuk jatuh dalam pada masa dulu lah ya Kak. Kalau bisa kita bisa flashback sebenarnya kan banget. Karena mungkin kita pun aku percaya bahwa kita dapat sebuah kebenaran itu melalui sebuah proses gitu. Mungkin ada jatuh bangunnya, tapi mungkin saat inilah kita sudah menemukan kebenaran. Bahkan kalau bisa dibilang, tadi aku bilang kalau kita mau flashback sebenarnya kita nggak pengen jatuh ke area itu sebenarnya kan. Iya, makanya kayak misalnya kalau kita bisa bilang sama fans, buat fans, gue rasa nggak perlu buat lo tuh jatuh dulu untuk bisa lo hidup yang benar gitu. Betul. Kadang-kadang suka gitu kan, kayak ya udahlah masih muda. Ya, betul. Ya udahlah masih umur segini nikmatin aja, belum punya ini gitu. Menurut gue justru salah karena kayak aku pribadi tuh kalau bisa tuh nggak pengen itu semua terjadi gitu. Nggak pengen ngelakuin kesalahan yang di masa lalu gitu. Nah justru gara-gara itu karena efeknya tuh panjang. Efeknya tuh nggak mudah gitu, walaupun bukan berarti mustahil ya. Bukan berarti kayak nggak bisa diatasin juga, tapi efeknya tuh nggak gampang. Jadi pengen ngasih tahu justru sama orang-orang lain gitu, maksudnya jangan rusak, jangan merusak diri lo, jangan, kalau lu belum rusak jangan rusak. coba tapi kalau lu udah rusak jangan berhenti untuk balik lagi gitu. Bener. Jadi jangan sampai sih kayak oke, gue broken home ya udah deh gue rusak dulu, atau bahkan bilang ya Kak Divi aja dulu rusak. Iya. Jadi menggunakan contoh orang lain untuk kehidupannya dia gitu kan. Justru malah gue pengennya tuh kalian lihat, jangan sampai gue kayak Kak Divi ya gitu. Betul. Yang rusak dulu gitu. Jadi jadiin pelajaran lah. Bener banget Kak. Gitu. Karena sebenarnya juga kita manusia, bisa dibilang juga kita sebenarnya nggak butuh pengakuan oleh orang lain kan. Kadang ada juga orang yang pengen bandel supaya diakui nih Kak. Mungkin kayak tongkongannya, wah lu nggak ngerokok lu banci gitu kan, atau anything asal, lu nggak minum nih lu berarti bukan cowok dan lain-lain gitu kan. Masa anak muda ya udahlah masih 17 tahun gitu kan. Hingga kayak kita mencoba untuk supaya diakui. Sebenarnya nggak perlu juga kita diakui oleh teman-teman kita juga. Yang penting kita diakui oleh orang terdekat kita yang memberikan vibe positif, itu sebenarnya lebih baik dibandingkan 5 atau 10 orang yang tidak memberikan vibe positif sebenarnya ya kan Kak. Makanya kan jatuhnya soalnya kan balik lagi kan tergantung lingkungannya siapa. Kalau misalnya lingkungan kita adalah lingkungan yang memang kayak suportif dan membawa kita emang ke jalan yang benar, dia pasti juga akan
ini loh, nerima kita apa adanya, Bener. tapi nggak ngebiarin kita jadi Apa adanya gitu-gitu terus, betul. gitu. Jadi Itu yang salah kebanyakan. iya, tetap maksudnya tetap diterima tapi dibangun Ya, gitu bareng-bareng. Nah, itu yang sebenarnya aku rasa. Jadi dengan circle aku itu bukan berarti mereka kayak mereka nerima aku Yes. apa adanya, jelek-jeleknya segala macam, tapi nggak berhenti di situ. betul. Jadi kita kayak yuk bangun bareng-bareng, bangkit bareng-bareng, maju bareng-bareng gitu. Itu yang akhirnya kan kita jadi punya apa ya, semangat hidup juga. Yes, betul banget. Punya partner. Nah, biasanya kalau mau untuk diakuin orang, dilihat orang, mungkin karena memang circle-nya itu jatuhnya palsu kan. Yes. Ya nggak Bener, sih? bener banget. Palsu, misalnya kayak kalau misalnya cewek-cewek nih, Iya, atau kalau cowok-cowok, kalau cewek-cewek kan palsunya jadi akhirnya apa namanya, misalnya semuanya punya cowok, terus pamerin cowoknya masing-masing gitu kan. Atau misalnya pamerin apa barangnya, barang yang dibeli. Jatuhnya nggak mau kalah dengan orang lain ya Iya, kan. jatuhnya kan kita akhirnya supaya dapat pengakuan akhirnya melakukan segala Iya, sesuatu iya. gitu. Termasuk ya udah cari cowok yang gimana supaya bisa diterima sama ini. Betul. Nah, itu mah capek banget. Bener. Padahal sebenarnya nggak perlu butuh pengakuan juga, ya udah kita jalankan kehidupan kita yang menurut kita baik, ya udah kita jalankan aja sebenarnya kan Kak. Capek banget sih hidup dengan pengakuan, hidup karena kalau apalagi ngomongin broken home ya, Iya. rata-rata juga banyak orang yang akhirnya rusak, itu sebenarnya justru caper. Yang tadi tuh supaya dapat pengakuan juga kan, Betul, kayak ayo gini, tapi sebenarnya pengen diperhatiin. Yes. Karena selama ini apalagi kalau yang itu ya broken home kan, biasanya kan orang tuanya terlalu sibuk sama masalah masing-masing. Yes, Anaknya betul. jadi kayak nggak Iya. ditelantarkan kan. Akhirnya apa? Akhirnya overacting deh. Bikin ulah sana sini supaya diperhatiin sebenarnya. Bener. Butuhnya ya butuh disayangin lah gitu kan. Gitu. Makanya kalau misalnya yang udah tahu kebenaran, justru ngelihat orang tua yang begitu, bukannya malah kita minta diperhatiin, tapi justru kita harus perhatiin mereka gitu. Kita yang kasih perhatian, kita yang sayangin mereka, kebutuhan mereka apa, kenapa mereka marah-marah terus di rumah gitu. Justru kita harus jadi yang apa ya, jadi yang membawa keluarga kita tuh lebih harmonis lagi sebenarnya kan. Gitu. Membawa kasih ke keluarga kita, bukannya minta dikasihi. Betul. Tapi itu emang beneran proses dan nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Iya. Gitu. Bener. Justru sebenarnya juga kita sebagai anak sebenarnya kita harus ngambil langkah juga nggak sih ketika mungkin orang tua kita lagi berantem atau mengalami masalah. Justru sebenarnya kita sebagai anak tidak boleh hanya diem doang. Justru kayak mungkin simpelnya, "Pak, kenapa sih, ada masalah apa?" atau "Ma, ada masalah apa?" Justru karena kan kebanyakan udahlah itu masalah orang tua, gue juga punya masalah sendiri gitu. Justru sebenarnya dalam keluarga, supaya mendapatkan keluarga yang harmonis, kita pun sebagai anak sebenarnya harus berperan aktif juga menanyakan bagaimana keadaan orang tua kita juga kan. Iya, emang ya gimana ya, menurut aku yang Yans bilang tadi juga kan, sebenarnya nggak ada keluarga yang sempurna. Iya, sih. benar. Selengkap-lengkapnya keluarga kita, sebaik-baiknya materi yang dipunya sama keluarga kita tuh at the end tuh cuman manusia biasa. Yes, betul banget. Gitu. Manusia biasa yang punya kelemahan, yang bisa salah, yang bisa menyakiti gitu, termasuk orang tua kita. Betul. Gitu loh. Nah, orang tua kita tuh pun adalah manusia yang bisa bikin salah, yang sebenarnya butuh apa sih? Butuh disayang. Iya. Butuh disayang, butuh dikasihi gitu loh. Betul. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita semua tuh punya mindset yang sama, yaitu untuk mengasihi terlebih dahulu sebelum dikasihi. Betul. Aku rasa juga ya ini namanya keluarga bakal pulih gitu. Benar. Jadi ya kita juga mengasihi orang tua, lengkap ataupun gak lengkap, orang tua juga kayak gitu. Yes, gitu. Jadi kita semua tuh cuman manusia yang punya salah, termasuk orang tua kita gitu. Yes, Jadi benar. don't be so hard to your parent juga gitu. Mereka tuh butuh doa kita. Betul. Doa lah. Kalau misalnya karena ada beberapa juga aku tahu gitu temen yang ngomong sama orang tuanya itu susah banget. Iya, gitu. apalagi cowok nih Kak. Cowok agak cowok sulit gitu ya. banget untuk mungkin ke nyokap atau ke mama tuh lebih mudah dibandingkan ke sosok ayah ya. Mungkin karena cowok sama cowok punya bisa dibilang gengsi juga. Sebenarnya dalam hati kayak gue sayang sama lu nih. Tapi nggak bisa ngomong. Iya, tapi nggak bisa ngomong gitu. Makanya
yang ada kayak ribut, tapi sebenarnya nggak pengen ribut. Gue tetap ngasih, cuman kayak sulit banget nih untuk pengen ngomong. Aku pun juga selama hidup cuman sekali doang bilang untuk para sayang gitu, nggak ada. Jadi kayak Iya. lo kenapa lu mabuk ya lu? Iya, bener banget cowok ya. Kalau cowok ya. Kata-kata tuh kayak gitu, kayak orang tua, apalagi kan aku Batak gitu kan. Batak pasti punya gengsinya juga tinggi banget, Pet. Apalagi nggak mau terlihat lemah, nggak mau terlihat sedih juga. Cuman di situ aku belajar, oh nanti one day aku berkeluarga, aku tidak boleh punya gengsi terhadap anakku gitu kan. Karena yang tadi Kak Devi bilang, sebenarnya kita harus mengasihi sebelum kita dikasihi gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita punya sakit hati sebenarnya ya kan Kak, akan siapapun yang membuat kita sakit hati, terutama orang tua kita kan. Karena sebenarnya menurut aku juga karena kan ada gap generasi kan, Iya. gap umur gitu. Jadi cara kita berkomunikasi kan beda Betul. juga sama Iya. caranya mereka gitu. Mereka dengan orang tua mereka belajar juga dari orang tua Iya, mereka yang benar. melakukan mereka gitu kan. Terus ke bawah. Nah sekarang udah beda nih Betul, generasinya, kayak millennial parents, parents. beda lagi gitu. Ntar Gen Z beda lagi Iya, gitu. Jadi betul. itu ngaruh sih generation gap itu. Yes. Dan yang memang satu-satunya bisa mengisi generation gap itu adalah ya doain aja bro. Betul. Kalau lo nggak bisa ngomong, lo nggak bisa ini Ya gitu, udah. kayak doain dan tunjukin Bener. kalau misalnya emang lo sayang gitu. Ya dengan simple, dengan nggak ngelawan, Betul. dengan merhatiin makannya mungkin simple, Bener. bawain makan kalau lo pulang gitu. Nggak perlu yang Hal-hal ribet-ribet simple, nggak ya. perlu yang ribet-ribet, plus doain gitu. Iya, Itu betul. maksudnya generasi manapun ya pasti bakal bisa Iya. rasain gitu. Betul. Jadi menurutku nggak ada alasan buat kita nggak mengekspresikan kasih kita sih. Iya, Cuma dengan bener kayak gengsi apa ya wajar lah. Lu Bener. kayak gapnya berapa tahun kan? Ada yang Bener. 30, ada yang 40 tahun. Bisa banget. Itu kan udah nggak nyambung kan Betul kalau banget. ngomong juga pasti. Jadi Karena kayak wajar sih. ada hype-hype-nya di mana pada masa-masa ini Kak, Mother's Day, Father's Day itu di situ mulai aduh, sosial media penuh dengan happy Father's Day, mengucapkan panjang. Cuman satu pertanyaanku, ini cuma di hari itu doang atau emang setiap hari dia bakal kayak gini nih? Kenapa di sosmed pada berlomba-lomba untuk menunjukkan? Ini kan ada waktu itu siapa ya gue lupa. Kayak posting kan, ya happy Father's Day gitu. Terus kayak emaknya, lu giliran disuruh ke warung beli oleh nggak mau lo. Sekarang lo happy Mother's Day gitu kayak. Nah itu kan media kan. Bener Lu banget. Kayak menunjukkan yang bagus-bagusnya, tapi sebenarnya yang kelihatan tuh yang tiap hari. Iya sebenarnya. Tiap hari lu gimana yang ngejawab nyokap lu, ngebantuin Betul. di rumah beres-beres gitu. Bener, Hal hadir kecil. untuk dia Hadir, gitu kan. dengerin. Bener. Nah, ini Kak, aku pengen nanya, balik lagi ke topik kita. Kak Devi punya adik nggak sih Kak? Adek yang kandung nggak ada sepupu ada. Ada sepupu gitu. Bisa dibilang, berarti anak tunggal dong Kak Devi. Aku nggak. Tapi adik sepupu berarti udah Kak Devi anggap sebagai ini adik. Iya deket banget sih, maksudnya kan mamaku tuh 3 bersaudara kan. Iya. Terus mamaku paling tua. Nah dia punya adik 2 laki-laki. Nah dua-duanya ini udah dipanggil Tuhan lah, udah meninggal gitu. Nah anak-anak dari om-omku ini Iya. yang jadi adik-adik aku kan. Nah mereka tuh juga nggak punya papa tuh. Ya menarik. Gitu. Karena akhirnya tadi kan kalau misalnya aku cerita, aku tau jadi punya alasan buat hidup bener. Itu karena ngeliat mereka. Karena mereka akhirnya kan pas ditinggal sama papanya mereka, iya. ditinggal meninggal gitu ya, itu kan masih kecil. Yes. Ada yang umur 5 tahun, 4 tahun, ada yang SD, SMP, SMA. Iya. Gitu. Jadi ada yang masih remaja, ada yang lagi butuh-butuhnya diperhatiin dan segala macam gitu kan. Nah, pas ngeliat mereka nggak punya papa kan, dan waktu itu aku pernah cerita sih, waktu itu tuh pas lagi di hari dimana om aku meninggal, om aku pergi, tante aku tuh nangis-nangis. Terus dia bilang, dia meluk aku gitu kan, ya ampun sekarang adik-adikmu sama kayak kamu, nggak punya papa. Terus aku kayak, oh iya juga ya juga bener gitu. Terus ya udahlah kan, punya adik kan, ada 5 adikku. Bener nggak sih, ntar salah lagi. Iya ada 5. Ada 5 adikku. Terus pernah juga yang masih kecil, umurnya tuh 4-5 tahun waktu itu. Terus dia bilang di sekolahnya kayak disuruh orang tua datang, tapi dia bilang, tapi
aku nggak punya papa, bapak udah pergi gitu. Wah itu sedih banget ya, sedih banget. Bisa ke segitu lagi. Iya umur segitu gitu. Nah kalau misalnya mau dibilang broken home ya maksudnya bisa dibilang lah, karena kan keluarganya nggak lengkap dan sebagainya lah. Bisa dibilang mereka tuh anak-anak broken home karena mereka kehilangan sosok ayah, nggak ada ayah yang hadir. Tapi di situ aku langsung dikasih kekuatan gitu bahwa aku bisa bilang sama mereka, it's okay kalau kamu nggak punya papa di dunia. Itu bukan jadi alasan kamu untuk hidup rusak gitu. Dan aku bisa bilang sama mereka, lihat kakak nih, gitu, lihat kakak. Walaupun kakak kalau mau tanya rasanya punya papa gimana, gak ngerti gue. Bener-bener dari 0 tahun tuh gak lahir tuh udah nggak tahu, udah cuma di mama doang, di pangkuan mama doang. Nggak ada. Jadi dan aku bisa bilang, maksudnya lihat aku gitu loh. Dan aku bilang maksudnya papaku nggak ada di dunia gitu, dan mereka punya papa, pernah rasain papa, tapi ya papanya pergi. Dan mungkin papanya juga banyak buat salah sama mereka, tapi kita punya papa di surga gitu. Kita punya Tuhan Yesus kan. Jadi aku itu sih jadi satu semangat hidup. Wah gue nggak bisa sia-siain hidup gue gitu. Gue harus bisa menginspirasi mereka, untuk mereka tuh jangan jadi anak yang rusak dan dibilang kayak karena gue broken home dan nggak punya apa. Dan gue bisa bilang lo lihat gue kurang apa, mau bandingin apa nih, dari 0 nih sampai sekarang udah segede ini, nggak pernah rasain, tapi gue nggak mau rusak gitu. Itu sih jadi semangat hidup ya buat kita bagiin bukan inspirasi ya, bagi hidup lah sama mereka. Makanya tadi yang Kak Devi bilang kan, bahwa sebenarnya kenapa kita ditempatkan di keluarga kita, karena kita punya tujuan juga gitu kan. Begitu juga dari kisahnya Kak Devi, ternyata Kak Devi ditinggalkan dari usia 0, dan ternyata Kak Devi bisa berdiri untuk adik sepupu Kak Devi yang ditinggalkan oleh sosok ayah juga gitu kan. Dan aku juga ngelihat kayak Kak Devi deket banget sama mereka juga gitu kan. Nah tentunya ini Kak, kalau misalnya nih dikasih atau kesempatan, misalnya tiba-tiba ada yang hubungin Kak Devi, atau Kak Devi dipertemukan dengan laki-laki bukan itu bisa banget gitu kan. Tapi yang pengen aku bahas, dipertemukan dengan ayahnya Kak Devi nih. Pasti kan Kak Devi punya keinginan untuk bisa bertemu nih kan dengan ayahnya Kak Devi. Apa sih Kak yang Kak Devi pengen bilang atau pengen kasih tahu ke bapaknya Kak Devi gitu kan? Oke. Kalau dibilang pengen dipertemukan, kayaknya kalau dulu pernah ya pengen. Apalagi kayak masih masa remaja gitu. Kalau sekarang sebenarnya aku udah udah ikhlas ya, udah kayak legowo, kayak ya nggak apa-apa lah gitu, emang ini jalannya gitu. Tapi kalaupun akhirnya nanti emang harus ketemu, aku akan bilang ini mungkin kayaknya agak gimana banget, tapi aku pengen bilang makasih sih. Kayak maksudnya thank you gitu, maksudnya dalam arti yang dia lakukan itu sangat gak enak sama aku, tapi ternyata yang gak enak itu justru malah bikin aku tough. Gitu. Jadi aku mau bilang thank you udah bikin aku tough, dan aku juga mau bilang bahwa kayak ya aku pun kayak udah maafin lah gitu. Jadi kayak udah maafin, udah ngampunin, udah let go, dan tetap mengharapkan dia juga tetap baik gitu, mendapat yang terbaik gitu. Aku nggak pernah doain yang jelek-jelek buat dia gitu, tapi beneran kayak thank you, aku jadi tough gara-gara kamu juga, dan aku tetap berharap yang terbaik buat kamu, buat hidup kamu, keluarga kamu, atau mungkin dia punya keluarga segala macam gitu. Itu sih. Nah, tapi kalau dikasih satu pertanyaan, apa pertanyaan yang pengen Kak Devi tanya ke Papa? Kenapa? Apa cuma nanya kenapa sih? Oh iya, gitu. Sini cerita. sini curhat dulu. Kenapa sih? Aduh, gila. Nah, Kak Devi, kalau ngomongin broken home pasti bakal banyak banget nih, dan mungkin bakal pertanyaan-pertanyaan yang lain bakal bermunculan nih gitu kan. Cuman kita
bikin nanti mungkin ada season part 2-nya lagi gitu kan, biar nggak kepanjangan juga. Nah, apa sih Kak Dev, boleh kasih tahu ke fans di rumah nggak sih yang nonton, mungkin mereka juga lagi ngalami fase-fase di mana wah gue broken home nih, mungkin entah dia udah rusak atau dia belum lagi mencoba-coba untuk rusak gitu kan. Apa sih yang Kak Devi mau sampaikan untuk fans di luar sana gitu? Oke, pertama nggak ada keluarga yang sempurna. Ya. Termasuk keluargamu gitu, termasuk keluarga temenmu yang lo lihat sempurna, Yes, yang lo pikir sempurna di Instagramnya mereka, betul. bahagia banget, itu juga keluarga nggak sempurna gitu. Jadi stop mengingini hidup orang lain, tapi hidup lo sendiri. Yes. Dan stop comparing hidup lo dengan hidup orang lain, tapi be grateful sama apa yang lo punya. Dan temuin tujuan lo hidup. Yes, itu sih, karena kita tuh rusak karena kita pikir kita nggak punya tujuan. Tapi kalau lo tahu tujuan lo hidup tuh apa, lo pasti akan mengarah ke satu tempat lah, at least lo bergerak ke satu tempat gitu. Nggak bakal stuck juga, diam-diam juga. Betul. Gitu. Dan lo nggak bakal mau ngerusak hidup lo, soalnya lo tahu nih lo punya tujuan gitu. Betul. Jadi itu sih, karena nggak ada keluarga yang sempurna. Jadi kalaupun keluarga lo broken home, ya semua keluarga pasti ada yang rusaknya lah. Yes, benar-benar. Gitu fans. Jadi jangan menjadikan alasan atau lu menggunakan alasan keluarga gue broken home nih jadi hidup seenaknya, enggak juga sebenarnya. Nah aku tadi tiba-tiba kepikiran nih, ada satu lagi Kak. Ada satu kasus di mana karena tadi yang kayak Devi bilang bahwa kita harus temuin dulu nih tujuan hidup kita apa nih. Hingga akhirnya broken home tidak menjadi alasan untuk kita hidup aja gitu kan. Karena kita tahu tujuan kita nih gitu. Nah, itu pun juga kadang bisa menyebabkan karena kita nggak punya tujuan, kita mencoba untuk mungkin lagi lagi rame nih suicide nih Kak. Kak Devi pernah nggak sih maksudnya mengalami fase itu? Atau kepikiran gitu? Pernah sih, tapi nggak yang sampai memutuskan sesuatu, yang melakukan sesuatu yang membuat itu terjadi. Cuman pernah kayak capek hidup gitu. Terus aku juga bukan yang suicidal, tapi self harm, kayak nyakitin diri sendiri gitu. Itu pernah. Tapi itu bukan dilatar belakangan oleh keluarga yang broken home? Udah campur aduk sih. Jadi kayak akarnya dari situ. Akhirnya jadinya kan ya ngerasa sendiri nggak cukup, ngerasa ya udah buat apa gue hidup, nggak ada yang sayang sama gue gitu. Terus jadinya kan ngerasa nggak berharga, ngerasa sakit, sedih, ngerasa dilukain terus gitu. Jadi jatuhnya kayak udah ngapain gue hidup gitu. Itu sih pernah muncul, pernah ada, tapi nggak yang sampai akhirnya kayak minum sesuatu atau naik ke atas genteng gitu langsung loncat gitu kan. Enggak, itu cuma sampai di pikiran aja. Oke Fems, kita sudah di ujung pembicaraan kita Kak tentang stigma anak broken home. Mungkin kita bakal ngobrol juga dengan sudut pandang yang lain, cewek dan cowok. Apalagi kan rata-rata cowok juga pasti akan lebih mungkin brutal juga. Jadi gue cuma mau bilang ini Fems, bahwa ya tadi Kak Devi juga dari 43 menit ini nih pembicaraan kita. 43 menit. Nggak berasa, makanya. Kalau kita nggak stop nih bakal lanjut nih. Tapi kita bikin penasaran aja dengan topik-topik itu. Jadi, Fems, bahwa stigma tentang banyak, jangan kok gue lupa ya. Apa. Jangan menjadikan alasan mungkin keluarga lu broken home, mungkin bahkan keluarga lu harmonis pun, tapi lu tidak mendapatkan kasih sayang, hingga akhirnya lu merasa bahwa keluarga lu broken home juga gitu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk lu hidup semau lu gitu. Tadi balik lagi yang Kak Devi bilang, temukan tujuan hidup, itu paling penting banget. Pertama, apapun yang kita lakukan itu kita harus tahu juga tujuan hidup kita. Bahkan tadi Kak Devi juga udah bilang, kenapa kita ditempatkan di keluarga kita, pasti kita punya purpose yang Tuhan kasih untuk kita. Kayak tadi Kak Devi, kita bisa belajar kenapa dia dari kecil usia 0
hidup tanpa ayah, dan ternyata ketika dewasa dia bisa hidup untuk adik sepupunya yang ditinggalkan ayah gitu. Apalagi buat orang tua di luar sana yang nonton, mungkin tante, om, tolong banget nih om, kasihani anaknya om gitu kan, tolong disayang-sayang apa gitu, marah boleh tapi cukup dikasih batasan gitu kan. Jadi karena tugas orang tua sangat penting banget untuk perannya gede banget, dan kita sebagai anak juga punya peran yang sangat penting juga untuk orang tua kita. Jadi itu teman-teman pembicaraan kita tentang stigma anak broken home, dan nanti gue akan wawancara juga narasumber lain-lainnya. Oke, thank you fans udah nonton Yons yang orang nilai salah, dan see you next episode. Dadah.